Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang kami kasihi, dalam nama Tuhan Yesus selamat pagi semuanya. Apa kabar semuanya? Doa dan harapan kami pagi hari ini biarlah damai sejahtera, sukacita, kasih karunia Tuhan senantiasa menyertai kita. Kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan. Mari arahkan hati kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sungguh mengucap syukur buat hari yang baru yang Tuhan Yesus berikan pada kami untuk kami jalani sepanjang hari ini. Berkati firman-Mu menjadi pelita terang dan kekuatan bagi jalan kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengar firman-Mu. Haleluya. Amin. Pagi hari ini kita akan membaca dan mendengarkan renungan firman Tuhan yang tertulis dalam Daniel pasal 3 ayat 15 sampai 18. Daniel pasal 3 ayat 15 sampai 18. Demikian bunyi firman Tuhan. Sekarang jika kamu bersedia, demi kamu mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gembus, serdam, dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian, sujudlah menyembah patung yang kubuat itu. Tetapi jika kamu tidak menyembah, kamu akan dicampakkan seketika itu juga ke dalam perapian yang menyala-nyala. Dan dewa manakah yang dapat melepaskan kamu dari dalam tanganku? Lalu Sadrak, Mesak, dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada tuanku dalam hal ini. Jika Allah yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu, ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah tuanku mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang tuanku dirikan itu. Melalui ayat yang kita baca pagi hari ini, kita akan berbicara tentang setia mengikut Tuhan. Setia mengikut Tuhan, setia berarti berpegang teguh, ya, berpegang teguh pada janji atau berpegang teguh pada pendirian, atau patuh dan taat kepada Tuhan, ya, kepada Tuhan, patuh dan taat dalam mengikut Tuhan. Jadi hari ini kita mau berbicara dari cerita Sadrak, Mesak, dan Abednego mengenai setia mengikut Tuhan. Sadrak, Mesak, dan Abednego adalah orang-orang yang berpegang teguh pada janji dan pendirian dalam mengikut Tuhan. Mereka juga adalah orang-orang yang patuh dan taat dalam mengikuti jalannya Tuhan. Apakah ciri orang-orang yang setia dalam mengikut Tuhan? Salah satu ciri orang-orang yang setia dalam mengikut Tuhan adalah tidak meninggalkan Tuhan sekalipun ia berada dalam tekanan yang sangat berat. Inilah salah satu ciri orang-orang yang setia dalam mengikut Tuhan. Sadrak, Mesak, dan Abednego adalah orang-orang yang setia dalam mengikut Tuhan. Mereka teguh di dalam Tuhan. Mereka buktikan melalui kehidupan mereka. Dan ciri orang yang teguh dan setia dalam Tuhan, mengikut Tuhan, adalah tidak meninggalkan Tuhan sekalipun ia berada dalam tekanan yang sangat berat. Ada banyak orang ketika tekanan begitu berat, mereka tinggalkan keyakinan mereka, tinggalkan iman mereka, tinggalkan jalan Tuhan. Tetapi Sadrak, Mesak, dan Abednego, mereka ini adalah orang-orang yang setia dalam Tuhan. Mereka ini tidak meninggalkan Tuhan sekalipun mereka berada dalam tekanan yang sangat berat. Ketika Raja Nebukadnezar mendengar bahwa ada laporan bahwa Sadrak, Mesak, dan Abednego tidak mau menyembah patung emas yang dibuatnya itu, maka dikatakan pada saat itu Raja mendatangi Sadrak, Mesak, dan Abednego. Raja menekan mereka dengan cara mengancam mereka bertiga. Raja Nebukadnezar mengatakan kepada mereka dalam Daniel pasal 3 ayat 15 sampai 18, dikatakan begini, ayat yang ke-15. Sekarang jika kamu bersedia, demi kamu mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, serdam, dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian, sujudlah menyembah patung yang kubuat itu. Tetapi jika kamu tidak menyembah, kamu akan dicampakkan seketika itu juga ke dalam perapian yang menyala-nyala. Dan dewa manakah yang dapat melepaskan kamu dari dalam tanganku? Jadi kalau kita perhatikan di sini, begitu Raja Nebukadnezar mendengar laporan bahwa mereka bertiga tidak mengikut apa yang diperintahkan raja untuk menyembah patung yang dibuat dari emas, yang dibuat oleh raja, dia dikatakan dengan hati geram, ya, dengan hati panas dia mendatangi Sadrak, Mesak, dan Abednego untuk meyakinkan mereka. Bahkan dikatakan ia
mengancam mereka, ia menekan mereka. Dikatakan kalau tidak mau menyembah, engkau akan dicampakkan. Kalian akan dicampakkan ke dalam api yang menyala-nyala. Kalau dikatakan di sini, kalau tidak menyembah patung yang dibuat Raja Nebukadnezar, maka Sadrak, Mesak, dan Abednego akan dicampakkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Ini artinya apa? Ini artinya mereka bertiga diperhadapkan kepada dua pilihan, yaitu mau pilih hidup atau mau pilih mati. Kalau mau pilih hidup, sembah patung yang dibuat oleh raja. Tetapi kalau mau pilih mati, tidak usah menyembah patung yang dibuat oleh raja. Jadi bagaimana respon dari Sadrak, Mesak, dan Abednego ketika diperhadapkan kepada pilihan ini? Kalau kita perhatikan bagaimanakah respon dari Sadrak, Mesak, dan Abednego ketika mereka diperhadapkan kepada pilihan Raja Nebukadnezar. Kalau kita perhatikan, mereka bertiga memutuskan untuk tetap setia mengikut Yesus, mengikut Tuhan. Sekalipun mereka ditekan dan diancam, mereka tetap untuk mengambil keputusan, memilih untuk tetap setia mengikut Yesus. Mereka bertiga tidak meninggalkan Tuhan, sekalipun mereka berada dalam tekanan yang sangat berat dari Raja Nebukadnezar pada saat itu. Mereka bertiga mengatakan di dalam Daniel pasal 3 ayat 17-18, jika Allah yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu, dan dari dalam tanganmu ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku, dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Jadi dengan kata lain, sekalipun dalam tekanan dan ancaman Raja Nebukadnezar, Sadrak, Mesak, dan Abednego tetap memilih untuk mengikut Tuhan yang mereka sembah. Mereka bertiga tetap bersedia mati demi Tuhan yang mereka sembah, daripada harus menyembah patung yang dibuat oleh raja. Jadi mereka memutuskan, sekalipun mereka harus mati, sekalipun nyawa mereka jadi taruhannya, mereka tidak mau menyembah dewa atau patung emas yang dibuat raja. Mereka lebih baik kehilangan kehidupan mereka, kehilangan nyawa mereka, daripada mereka harus menyembah patung emas itu. Biarlah mereka mati demi menyembah Tuhan mereka daripada menyembah yang lain. Itulah komitmen dari mereka, dan itulah tanda-tanda orang yang setia di dalam Tuhan. Apapun masalah, pergumulan, persoalan mereka, mereka mengambil atau memilih keputusan untuk tetap ikut Tuhan, sekalipun nyawa jadi taruhannya. Jadi kalau kita perhatikan di sini, apakah yang Tuhan lakukan bagi orang-orang yang setia mengikutinya? Kalau kita perhatikan di sini, Tuhan akan membela orang-orang yang setia dan mengikutinya. Dikatakan di sini, kalau kita perhatikan tadi, Dia akan tidak biarkan kita, Dia akan bela kita kalau kita setia dalam ikut kita, dalam ikut Tuhan. Sama seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego, mereka memutuskan untuk setia mengikut Tuhan. Akhirnya apa yang terjadi? Tuhan membela mereka. Tuhan membela orang-orang yang mengikut Tuhan, mengikutinya. Artinya, membela artinya menjaga baik-baik. Membela artinya memelihara dan merawat. Membela artinya menolong atau melepaskan dari bahaya. Jadi kalau kita perhatikan, Raja Nebukadnezar sendirilah yang menjadi saksi pada saat itu. Raja menjadi saksi dengan mata kepalanya sendiri, melihat bagaimana Tuhan melakukan pembelaan bagi Sadrak, Mesak, dan Abednego. Raja Nebukadnezar mengatakan di dalam Daniel pasal 3 ayat 28-30, dikatakan begini, Berkatalah Nebukadnezar, terpujilah Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ia telah mengutus malaikatnya dan melepaskan hamba-hambanya yang telah menaruh percaya kepadanya. Dan dikatakan, dan melanggar titah raja, dan yang menyerahkan tubuh mereka karena mereka tidak mau memuja dan menyembah Allah manapun kecuali Allah mereka. Sebab itu aku mengeluarkan perintah bahwa setiap orang dari bangsa, suku, bangsa, atau bahasa manapun yang mengucapkan penghinaan terhadap Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego akan dipenggal-penggal dan rumahnya akan dirobohkan menjadi timbunan puing, karena tidak ada Allah lain yang dapat melepaskan secara demikian itu. Lalu raja memberikan
kedudukan tinggi kepada Sadrak, Mesak, dan Abednego di wilayah Babel. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari yang kami kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, apapun situasi dan kondisi yang kita alami, apapun tekanan dan ancaman hidup yang sedang kita hadapi, marilah kita belajar untuk tetap setia mengikut Tuhan, sama seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego. Mereka tetap setia mengikut Tuhan walaupun berada dalam tekanan dan ancaman yang begitu berat. Mari kita belajar, kita pun belajar, kita percaya bahwa Tuhan akan selalu memperhatikan orang-orang yang setia mengikutinya, bahwa Tuhan akan membela setiap orang-orang yang setia mengikutinya. Ia akan menolong dan melepaskan mereka dari bahaya yang dihadapi dalam kehidupannya. Bapak Ibu Saudara-saudari yang kami kasih dalam nama Tuhan Yesus, mari kita belajar setia mengikut Tuhan, bukan hanya dalam keadaan baik-baik saja, dalam keadaan bersuka cita, dalam keadaan tidak baik pun, dalam keadaan tekanan, bahkan ancaman pun, mari kita belajar untuk tetap setia kepada Tuhan, karena kita tahu orang yang setia kepada Tuhan, mengikut Tuhan, akan dibela oleh Tuhan. Tuhan akan lepaskan mereka, Tuhan akan selamatkan mereka, Tuhan akan tolong mereka dari bahaya yang sedang dihadapi. Kita tidak tahu apa yang terjadi ke depan, tapi kalau kita ikut Tuhan, setia dalam Tuhan, apapun keadaan kita dalam keluarga, rumah tangga, usaha, pekerjaan, aktivitas kegiatan kita, sekolah perkuliahan kita, dalam segala sesuatu, kalau kita ikut Tuhan setia, Dia akan membela hidup kita. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat firman-Mu pagi hari ini. Firman-Mu mengajar kami supaya kami belajar dari Sadrak, Mesak, dan Abednego. Sekalipun dalam ancaman dan tekanan, mereka tetap setia mengikut Tuhan. Bahkan Tuhan Yesus, mereka tetap memutuskan untuk menyembah Tuhan daripada menyembah Allah lain. Mereka tetap Tuhan Yesus dalam iman dan kepercayaan mereka. Dan kami percaya Tuhan, orang yang setia ikut Tuhan, Tuhan akan bela, Tuhan akan tolong, Tuhan akan pelihara, Tuhan akan jaga, lepaskan dan selamatkan dari bahaya yang dihadapi Tuhan. Kami berdoa saat ini, sebelum kami tutup renungan ini, bangsa dengar kami ini, berkat-Mu atas bangsa kami, kasih-Mu Tuhan dicurahkan atas bangsa kami, pemimpin negara, presiden, wakil presiden, semua menteri jajaran yang ada, Tuhan sertai Tuhan, mereka beri hikmat kebijaksanaan untuk mengelola, mengatasi pergumulan persoalan yang ada, khususnya COVID-19 ini Tuhan, yang sedang mempengaruhi, yang sedang Tuhan Yesus merajalela di bangsa ini Tuhan. Kami berdoa biarlah Tuhan rakyat dengan pemerintah bekerja sama mengikuti instruksi yang ada Tuhan, sehingga dapat mematahkan Tuhan Yesus virus COVID ini Tuhan. Kami berdoa saat ini Tuhan, berkati umat Tuhan, anak-anak Tuhan dimanapun berada, berkati secara khusus umat-Mu yang ada di JSS Tuhan, berkati seluruh umat Tuhan. Kami berdoa saat ini, apapun yang mereka lakukan sepanjang hari ini dalam aktivitas kegiatan mereka, biarlah segala berkat yang baik yang Kau janjikan dalam firman-Mu menyertai umat-Mu Tuhan. Biarlah damai sejahtera, sukacita, kasih Tuhan memenuhi hidup kami sepanjang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.